Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda karena kisah dimulai sekarang. Denpasar, Mei 2025. Di tengah semilir angin sore yang membawa aroma dupa dan bunga kemboja, kota ini seolah tidak pernah tidur. Bali dikenal karena keindahan dan kedamaiannya. Tapi malam itu kedamaian berubah menjadi kengerian. Di sebuah villa di Jalan Gurita, kawasan yang biasanya tenang dan damai, mendadak menjadi lokasi kejahatan paling brutal di tahun itu. Di villa milik seorang warga negara Prancis ditemukan jasad seorang pria hangus terbakar di kamar mandi. Namanya Ade Ardiansa, usianya 54 tahun. Seorang penjaga villa yang dikenal ramah dan dapat dipercaya. Namun, di balik kisah kesetiaan itu tersembunyi rahasia kelam, hubungan pribadi yang berakhir tragis, dendam dan amarah yang menelan nyawa. Ketika polisi tiba di lokasi, yang tersisa hanyalah bau bensin dan sisa api yang masih mengepul di lantai kamar mandi. Dari hasil penyelidikan, kasus penghilangan nyawa ini bukan dilakukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang pernah dicintai oleh korban sendiri. Namanya Muhammad Babul Wahyudi, usia 33 tahun, bersama sepupunya Dimas Ari Ramadan, 23 tahun. Keduanya didakwa melakukan penghilangan nyawa berencana, bukan karena perampokan semata, tapi karena cinta yang berubah menjadi kebencian. 24 Mei 2025, hari Sabtu malam. Denpasar Selatan terasa sunyi. Di Villa Gurita, Ade baru saja menutup pagar depan. Ia mengirim pesan terakhir ke seorang teman, sekadar memberitahu bahwa ia akan beristirahat lebih awal malam ini. Ia tidak tahu bahwa di luar sana dua orang sedang mengamatinya. Muhammad Babul Wahyudi dan Dimas Ari Ramadan baru saja tiba dari Bondowoso pagi tadi. Keduanya berencana menuju ke Villa Gurita. Tujuannya jelas, menemui Ade. Sebelum malam tiba, mereka sudah menyiapkan segalanya. Sebuah cobek batu, gunting, dan pisau dapur. Barang-barang yang sederhana tapi cukup untuk mengakhiri hidup seseorang. Sekitar pukul 23:10 mereka tiba di villa. Babul mengetuk pintu pelan. Ade keluar menggunakan kaos tanpa lengan dan celana pendek. Babul berkata, "Aku mau mengobrol. Aku butuh penjelasan." Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya. Ade membukakan pintu mempersilahkan mereka masuk. Tapi begitu pintu tertutup, semuanya berubah. Ade dan Babul terlibat pertengkaran. Babul menagih janji uang yang disebut-sebut belum ia terima. Ia juga menuduh Ade punya pria lain. Pertengkaran memanas, sampai akhirnya amarah Babul meledak. Ia menghantam kepala Ade dengan cobek batu. Ade terjatuh. Dimas ikut panik, tapi Babul sudah tidak terkendali. Ia menusuk leher korban dengan gunting, lalu dengan pisau yang ia bawa. Dimas ikut memukul hingga korban tidak berdaya. Dalam hitungan menit, Ade Ardiansa tewas di tempat. Keduanya kemudian menyeret tubuh korban ke kamar mandi. Mereka membungkus tubuh itu dengan selimut dan mencoba membersihkan noda di lantai. Tapi mereka tahu jejak tidak mudah dihapus. Malam itu juga keduanya keluar dari villa. Beberapa jam kemudian mereka kembali membawa bensin. Tengah gelap malam mereka menyalakan api dan membakar tubuh Ade. Keesokan harinya seorang wanita berinisial MN, 36 tahun, mendapat pesan dari temannya, seorang ekspatriat Prancis pemilik villa. Ia diminta mengecek kondisi Ade, karena sejak pagi ponselnya tidak bisa dihubungi. Pukul 8 malam, MN datang bersama dua temannya. Gerbang villa terkunci dari dalam, tidak ada jawaban. Akhirnya mereka memanjat pagar. Begitu sampai di halaman, mereka mencium bau asap. Asap itu datang dari arah kamar mandi. Ketika pintu dibuka, api kecil masih menyala di sekitar tubuh korban. Di hadapan mereka, Ade Ardiansa terbujur kaku, terbakar, bersimbah cairan merah dan tidak bernyawa lagi. MN langsung melapor polisi. Polisi tiba sekitar pukul 21.30.
Mereka segera menutup lokasi, memasang garis polisi, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya jelas, ini bukan kecelakaan, ini adalah kasus penghilangan nyawa. Di dekat tubuh korban ditemukan bekas gosong dan botol bensin. Dari kamera CCTV terlihat dua sosok pria yang datang malam sebelumnya. Mereka berdua dikenal oleh korban. Setelah membakar tubuh korban, Babul dan Dimas bergegas kabur. Mereka memesan jasa travel ke arah Bondowoso, Jawa Timur. Di perjalanan mereka membuang barang bukti, pisau, gunting, dan cobek. Semuanya dibuang di jalan menuju Gilimanuk. Saat menyeberang ke Katapang, mereka merimpar ponsel korban ke laut agar tidak bisa dilacak. Namun polisi bergerak cepat. Melalui pelacakan sinyal dan data perjalanan travel, 2 hari kemudian mereka ditangkap. Babul di Bondowoso dan Dimas di Banyuwangi. Keduanya tidak melawan, namun dari wajah mereka jelas terlihat penyesalan. Bukan atas penghilangan nyawa yang dilakukan, melainkan karena gagal kabur. Dari hasil pemeriksaan terkuak satu fakta sensitif. Antara Ade dan Babul ternyata memiliki hubungan asmara sesama jenis. Hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Namun belakangan memburuk karena urusan uang dan kecemburuan. Babul merasa dipermainkan. Ia menuduh Ade menjanjikan uang tapi tidak menepati. Bahkan menuduh korban memiliki pria lain. Dimas, pupunya, hanya ikut karena tergiur janji upah rampasan. Ia tidak mengenal Ade secara pribadi. Hubungan mereka yang awalnya penuh perhatian berubah menjadi hubungan kecurigaan dan ancaman. Dan seperti banyak kisah kekerasan lain, dendam menjadi bara yang membakar logika. Jaksa penuntut umum I Gede Wiragunawardama menjerat keduanya dengan pasal 340 KUHP, penghilangan nyawa berencana. Ancaman hukumannya pidana mati atau penjara seumur hidup. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis 23 Oktober 2025. Keduanya duduk di kursi terdakwa, menunduk sepanjang pembacaan dakwaan. Jaksa membaca kronologi lengkap. Setiap detail penghilangan nyawa membuat ruangan sidang sunyi. Pengacara terdakwa Kadek Dwi Martar Pradika mengatakan tidak mengajukan eksepsi. Proses hukum pun berjalan cepat. Di luar ruang sidang, warga Sesetan masih membicarakan. Banyak yang tidak percaya bahwa Babul yang dulu sering terkenal ramah mampu melakukan kekejaman sebesar ini. Kasus ini bukan hanya tentang kematian tragis, tapi juga tentang hubungan yang rumit. Hubungan sesama jenis di Indonesia masih sering diselimuti stigma. Banyak yang memilih menyembunyikan diri, menjalin kisah dalam diam, hingga perasaan yang tak tersalurkan berubah menjadi kemarahan. Babul dan Ade adalah dua orang yang terjebak di tengah rasa cinta, cemburu, dan tekanan sosial. Dan akhirnya kisah itu berakhir dengan api. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.